Jika kita lihat site official Laravel Livewire, dia bilang di sini bahwa tool seperti Vue ataupun React itu sangat luar biasa. Namun, itu sangat akan menyakitkan ketika kita berbicara tentang full stack developer. Misalnya Anda sendiri, Anda disuruh mengerjakan misalnya real time validation, data table dan sebagainya. Ya, itu akan sangat terasa menyakitkan karena kita harus compile data, harus buat endpoint untuk menampilkan post misalnya. Membuat endpoint untuk memasukkan data ke dalam database gitu. Nah, kira-kira Livewire ini adalah solusinya. Kita tidak perlu Vue, kita tidak perlu React, namun dia bisa bekerja layaknya Vue ataupun React. Itu hebatnya. Atau lebih tepatnya JavaScript lah bisa dibilang. Nah, oleh karena itu dalam seri ini kita akan full membahas tentang Laravel Livewire. Dari simple component sampai nantinya kita akan belajar juga komponen-komponen yang sering digunakan dalam pembuatan project. Oke? Let's start. Di sini saya empty project yang belum saya papain. Langsung saja kita buka terminal dan install Laravel Livewire-nya. Ya pastinya pertama kita akan install Laravel lah, bukan Laravel Livewire. Laravel new practical Livewire. Saya akan enter, tunggu sampai selesai. Ini tidak akan lama. Jika sudah, saya akan cd into practical Livewire, dan sebelum kita membukanya di text editor, lebih baik kita install dulu package yang kita butuhkan seperti misalnya Livewire maupun Laravel UI. Karena ya kita memang tidak fokus membahas authentication-nya, hanya saja nanti kita perlukan itu untuk contoh pembuatan komponen di Livewire lah. So composer require Laravel UI. Kita akan buat di dep dependency, so kita buat --dep. Saya enter, tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Ketika instalasi selesai, kita akan langsung install yang namanya Livewire. So composer require Livewire. Enter, tunggu sampai selesai. Alright, jika sudah, mari kita buka pada text editor kita dan kita akan memasukkan Livewire itu tepat pada project kita lebih tepatnya. Yang pertama, kita tadi udah install yang namanya Laravel UI dan saya akan buat di sini PHP Artisan UI Bootstrap out. Ya kan kita butuh Bootstrap sini, kita tidak butuh Vue ataupun React, tapi kita butuh cuman Bootstrap untuk desain aja. Saya akan enter. Maka jika Anda lihat di sini suruhnya kita install dan run dep. Yarn install and yarn dep. Oh, ya sebelumnya saya akan hapus beberapa yang saya tidak butuhkan di package JSON-nya. Pergi dulu ke package JSON. Ya, kita tidak butuh di sini yang namanya Axios Lodash. So, kita akan kembali ke terminal. Saya akan enter, tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Alright, jika sudah, Anda pasti mendapati error sama seperti yang ada di screen Anda sekarang, ya kan mungkin. Dan kita akan lihat apa errornya. Coba kita pertama lihat pada resources JS. Di sini ada app.js. Ya, dia cuma require Bootstrap yang itu ada di sini. Kita cuma butuh yang ini. Sepertinya kita tidak butuh Axios, kita tidak butuh Lodash. Maka kita masukkan dia ke app.js seperti ini. Dan kita bisa langsung hapus yang ada di bootstrap.js. Ya, seperti itu. Dan sekarang silahkan lakukan lagi yarn dep. Ya, ini terjadi, saya juga tidak tahu kenapa, namun ya sebenarnya Bootstrap sudah terinstall tapi dia bilang tidak ada. Itu juga sudah saya lakukan sebelumnya dan itu memang seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu kita buat di sini yarn install sekali lagi. Jika sudah, lakukan yarn dep. Oke, dia sudah compile dan nampaknya tidak ada error dan dia berhasil. Dan sekarang kita down untuk masalah asetnya. Sekarang kita akan pergi pertama itu ke view. Home. Ya di home ini sebenarnya kita tidak butuh banyak ya kan. Tapi coba kita refresh di browser. Kira-kira seperti ini. Kita punya login dan register ya kan. Coba kita pergi ke sebenarnya ini tidak kita butuhkan untuk welcome ini. Coba untuk itu kita hapus dulu welcome.php ini. Dan sekarang kita masukkan dulu Livewire ke dalam aplikasi kita. Tepat di master page. Dimanapun yang Anda inginkan itu Anda masukkan ke dalam master page-nya. Yaitu di sini. Karena kita namanya itu app.php, maka kita masukkan di sini. So kita buat di sini Livewire stylus. Namun ketika Anda menggunakan Laravel 7, Anda bisa langsung seperti ini. Livewire style. Kira-kira seperti itu. Namun ketika Anda menggunakan Laravel 6, cara yang barusan yang Anda lakukan. Oke? Begitu juga dengan scriptnya. Kita letakkan di sini stylenya, maka di sini kita masukkan scriptnya. Scripts. Kira-kira seperti itu. Done. That's it. Jadi Livewire sudah terinstall di aplikasi kita. Oke, untuk itu sekarang saya akan pergi ke home.php. Nah di sini ya basic lah. Jika Anda lihat di view welcome tidak ada lagi. Coba kita pergi ke web.php dulu sebentar.
untuk menghapus welcome-nya. Coba ini kita hapus dan ini juga kita hapus. Oke, kita refresh. Ya, kira-kira di sini juga ada masalah baru. Saya juga tidak tahu kenapa, namun ini yang terjadi akhir-akhir ini. Saya install Laravel, Bootstrap-nya tidak bisa, dan home controller-nya juga tidak ada. Coba untuk itu kita akan masukkan dulu home controller ini ya. PHP Artisan Make Controller Home Controller. Saya enter. Maka jika sudah, sekarang kita refresh di browser, maka method index is not exist katanya kayak gitu. Coba dulu untuk itu kita akan buat di sini invocable aja karena juga kita tidak butuh banyak di sini ya kan. Kita buat di seperti ini saja. Silakan buka home controllernya dan di sini kita akan masukkan invocable method. Dash invoke return view home. Dan sebelum itu saya akan refresh di browser pasti ya, kira-kira seperti ini. Namun ada beberapa setup yang harus kita lakukan lagi ketika misalnya kita sudah membuat defaultnya slash ini ke home controller, kita perlu rubah yang ada di provider, root service provider. Di sini jika Anda lihat defaultnya tuh slash home, maka kita hilangkan home-nya, kita tinggalkan slash-nya seperti itu. Refresh, tidak ada yang terjadi, namun sekarang aplikasi kita sudah setup. Kemudian kita akan langsung mengimplementasikan basic komponen dari Livewire. Home.php, kita akan start dari sini. Oke, dari mana kita startnya ya? Ya, kita akan buat dulu card komponen ini ke dalam satu komponen Livewire. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu apa yang bisa kita lakukan di sini. PHP Artisan, enter. Jika Anda lihat di sini ada command baru yang namanya make Livewire, membuat komponen baru untuk Livewire component. Dan jika Anda lihat di atas juga ada sini Livewire copy, delete make ini sama dengan yang di sini ya. Fungsinya sama, namun mereka memberikan dua kepada kita. Ada stop, move, make. Ketika Anda membutuhkannya, maka Anda lakukan seperti itu. Anda keterangannya di sini kok. Namun yang kita butuhkan saat ini adalah Livewire make, create new Livewire component. Oke, langsung saya PHP Artisan make Livewire. Kita akan buat namanya post index. Kita enter. Oke, jika Anda lihat di sini dia menanya kita apakah kita ingin memberi start untuk repo-nya ataupun tidak. Saya sudah, dan jika Anda belum, maka pakai dulu Livewire-nya. Ketika memang Anda puas, silahkan kasih start. Saya akan tekan no di sini karena saya sudah. Dan saya akan membuat satu lagi komponen untuk create post-nya. Create atau add lah, samanya itu. Oke. Artinya kita sekarang mempunyai di sini dua komponen, yaitu post add dan post index. Kira-kira ini untuk menambah post-nya, ini untuk mempatching post-nya. Jika Anda tidak tahu itu ada di mana, itu ada di resources, view, itu tepat di dalam view-nya. Ada Livewire folder, dan di sini ada post, add.php, dan post index. Tidak hanya itu dibuatnya untuk kita, dia juga buat untuk kita di controllernya. HTTP, Livewire, di sini ada post add, post index. Nah, sekarang saya akan membuat komponen baru lagi, tapi berbeda case ya. Ketika sebelumnya kita berbicara tentang post, di sini kita akan berbicara tentang kategori. PHP Artisan make Livewire kategori index. Lanjut kita akan buat lagi kategori add atau create, samanya itu, kan? Nah, jika kita lihat di sini, kategori di sini, post di sini bercampur dalam satu folder, ya kan? Jika kita lihat di bawah untuk view-nya, di sini juga seperti itu. Which sebenarnya itu yang tidak kita mau. Kita mau ketika misalnya kita berbicara tentang kategori, maka kita buat folder kategori, di dalamnya ada add ataupun index. Begitu juga dengan post. Oke. Yang pertama di sini yang harus Anda tekankan, kita tidak bisa menggunakannya seperti kita membuat sebuah model ataupun controller. Kalau kita membuat controller di Laravel, PHP Artisan make controller, ya kan, kita buat dalam post namespace misalnya atau post folder. Post controller. Kan seperti itu. Namun sekarang di Livewire tidak bisa. Tapi kita bisa menggunakan dot. So, kita akan hapus dulu Livewire yang ada di sini. Dan kita akan hapus dulu yang ada di sini. Jadi saya akan mencontohkan dua-dua kepada Anda ketika misalnya Anda tidak mengerti ataupun bingung dengan hal itu. PHP Artisan make Livewire post index. Misalnya seperti itu. Enter. Maka jika dia berhasil dan kita tekan no lagi, maka sekarang kita lihat di Livewire ada folder post, di dalamnya ada index.php. Kita buat misalnya satu lagi post add misalnya. Atau kita buat sekali lagi untuk kategori misalnya. Dan satu lagi kita buat misalnya index. Maka sekarang dalam Livewire folder ini ada dua folder, kategori dan post. Dan dua-duanya mempunyai section yang berbeda. Satu model kategori, satu model post, kan gitu. Begitu juga dengan yang namanya Livewire controllernya. Categories, post. Ya kan?
Namun sekarang misalnya kita buat kesalahan PHP artisan make LiveWire post show, misalnya seperti itu. Oke, komponen created, dan coba kita lihat pada views. Di sini dia menjadi post show. Sebenarnya kan kita mau dia ke dalam post folder. Ya kan, begitu juga dengan controllernya. Kita mau post show ini ke dalam folder yang ada di sini. Oke. Untuk itu ketika misalnya kita move ini bisa aja, namun repot. Oke, oleh karena itu di sini ada command yang namanya LiveWire move. Jika kita lihat di sini ada LiveWire move, ya ini yang kita butuhkan, move LiveWire component. Oke. Namun ketika misalnya Anda tahu bahwa seandainya komen biasa pun di Mac ini bisa dipakai sebenarnya. Seperti misalnya LiveWire, tadi kan move. Ada juga move. CP per copy, ada juga bisa copy di sini. Oke. Maka itu bisa saja Anda gunakan. PHP artisan LiveWire move post index. Coba kita lihat tadi apa kita buat, namanya post index. Post show ya, bukan post index. Kita bisa post show to post show. Jika Anda lihat di sini, dia juga memindah controllernya, dia juga memindah view-nya. Ya, jika kita lihat kembali LiveWire post, di sini ada show.php. Which is great, ini yang kita mau kan? Post, show, index, add. Alright. Dan sekarang Anda sudah tahu basic membuat komponen itu. Ketika misalnya Anda ingin membuat folder, Anda tinggal buat dia ke dalam titik. Dan yang terakhir ini, parameter terakhir atau setelah titik itu akan dianggap menjadi file. Ketika misalnya seperti ini, maka post adalah folder, show adalah folder, 3S itu adalah filenya. Oke. Saya rasa Anda mengerti tentang itu, dan sekarang kita start untuk membuat komponen baru. Oke, sebenarnya ini cuma untuk contoh aja ketika Anda bingung nantinya masalah komponen ini. Karena memang sangat ribet ketika misalnya ini tidak dijelaskan. Sangat membingungkan ketika misalnya Anda sering membuat folder dengan hanya menggunakan slash, namun sekarang di command line menggunakan titik. Memang kita sudah biasa menggunakannya di Laravel, namun di dalam command line ini itu hal yang tidak biasa ketika Anda pertama kali. Saya akan hapus LiveWire komponen yang kita baru saja buat karena kita tidak membutuhkannya untuk saat ini. Pada LiveWire view-nya juga kita hapus. Sekarang kita bersih, tidak ada LiveWire di sini. Kita lihat up, HTTP, no LiveWire. Kita lihat resources, view, no LiveWire. So kita akan start from scratch untuk membuat basic LiveWire component. Saya akan memanggilnya counter. Jika Anda di sini saya buatnya huruf kapital, itu sah-sah saja. Jadi ketika misalnya saya ingin membuat komponen yang namanya counter strike, misalnya seperti itu, ya kita bisa buat seperti ini. Namun kita bisa juga buat seperti ini. Dia akan membuatkan nanti kelasnya itu akan seperti ini, bukan pakai hyphen seperti ini. Oke, sekarang kita akan buat untuk satu kata aja sebenarnya, bukan dua page. Saya ingin mencontohkan saja kepada Anda. LiveWire counter. Komponen sudah terbuat dan saya akan tekan no lagi. Ya emang sangat tidak luar biasa ya ini ya. Agak gimana gitu. Padahal saya harus kasih start. Harusnya dia punya session harusnya ya. Tapi ya lah, nggak tahu dia mungkin. Ya kita mempunyai di sini counter, kita juga mempunyai di sini counter. Oke, sekarang kita akan basic ya, karena di mana-mana ketika Anda melihat dokumentasi seperti view pun itu pasti mulai dengan counter. Ketika kita masuk ke step management, dia juga berbicara tentang counter. Nah sekarang di home.php kita bisa masukkan, coba dulu cut yang ada di sini. Kita akan masukkan dia ke dalam sini. Atau tidak pakai div ini pun tidak masalah. Namun tidak bisa seperti ini ya. Tidak bisa seperti itu. Dia harus tetap dalam satu container lah bisa dibilang. Karena jika Anda tidak tahu, di view, ketika misalnya kita buat template di sini. Dan di sini coba kita buat div. Dan di sini kita buat div. Ini tidak akan bisa ketika Anda menggunakan view component. Ataupun React. Seperti itu. Semua seperti itu. Mau React, mau view sama. Yang bisa itu adalah ketika misalnya Anda ingin melakukan seperti ini, Anda masukkan dia ke dalam satu container div. Misalnya seperti itu. Kira-kira seperti ini. Begitu juga dengan LiveWire ini. Kita harus memasukkan dia ke dalam satu wrapper. Namun ketika misalnya Anda tahu bahwa kita cuma menggunakan card di sini, yaitu pembungkusnya adalah card, maka kita tidak perlu lagi memasukkannya ke dalam div kecuali kita punya statement div di bawah ini. Alright. Dan sekarang ini saya akan membuat untuk hello LiveWire. Dan coba ini kita hapus. Nah, sekarang bagaimana kita masukkannya ke dalam home.php? Kita akan buat di sini LiveWire counter. Kita tidak perlu menulis nama LiveWire folder ini karena itu sudah dibacakan dengan cara menggunakan directive seperti ini. Ya. Ketika misalnya kita refresh di browser, jika ada di sini hello LiveWire, this component from LiveWire. Oke? That's cool.
Dan coba dulu untuk itu saya akan buat di sini simple. Kita butuh di sini div dengan class form inline, dan coba kita buat di sini button untuk kurang, dan kita buat di sini span. Kira-kira di sini kita buat nanti x-nya lah, berapa itu value-nya kan gitu. Sini kita buat tambah. Kita refresh di browser, kira-kira yang Anda lihat pasti seperti ini. Ya, as always kita punya Bootstrap, maka kita bisa buat di sini class btn primary. Fresh, kira-kira seperti itu. Ya, namun defaultnya biru warnanya. Coba kita lihat pada resources. SAS. Sorry ya, saya agak nggak suka lihat warna-warna yang tak jelas seperti itu. Coba kita hapus yang ada di sini. Ketika ini tidak mengganggu Anda, jangan ikuti ya. Yarn-dev. Alright, jika sudah, sekarang kita refresh di browser. Hard refresh jika misalnya satu kali refresh tidak bisa. Langsung dia seperti ini. Oke, kita butuh margin tepat di X span-nya. Class MX4 misalnya. Refresh. Ya, kira-kira seperti ini yang kita mau. Dan kita butuh X ini ya. Apa value-nya? Coba dulu untuk itu kita akan pergi ke counter untuk controllernya, kira-kira seperti itulah. Kita tidak membilang ini controller ya, namun ini parent komponennya atau bapak komponen yang mengatur komponen di view itu, kira-kira seperti itu. Kita akan buat di sini public counter. Kita buat di sini 1. Dan ingat, ketika misalnya Anda menggunakan LiveWire component, apapun properti yang sifatnya public di sini itu bisa diakses di blade-nya. Kita buat di sini counter. Refresh di browser, maka itu akan menjadi 1. Yang kita mau adalah ketika misalnya kita klik yang ada di sini, dia bertambah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Alright, itu mudah sekali caranya. Kita akan buat di sini, ketika misalnya dulu Anda menggunakan view, Anda pasti buat di sini, klik. Mungkin Anda buat di sini refund biar supaya tidak refresh, namun seandainya juga tidak refund, dia juga tidak akan refresh sih, karena kita cuma buatan di sini tidak submit form ataupun sebagainya kan gitu. Kita bisa buat di sini increase. Namun ketika Anda menggunakan LiveWire itu tidak bisa seperti ini. Kita harus menambahkan satu yang di sini namanya wire click. Nah, begitu juga dengan increase decrease-nya. Oh, sorry, di sini harusnya decrease bukan increase. Ya, kira-kira seperti itu, kurang tambah. Atau plus minus samanya itu. Refresh. Kita klik. Jika Anda lihat di sini, inilah tadi kenapa kita menggunakan LiveWire style itu. Dia membuatkan error itu ke tengah seperti ini. Tidak seperti misalnya Anda menggunakan Laravel, dia whole screen dipakainya. Kan gitu. Jika Anda lihat di sini, public method increase not found in component counter. Maka sekarang kita buat di sini, public function dengan nama increase. Ya, simple. Di sini kita hanya ingin menambahnya menjadi 1. Tapi sebelum itu, kita akan lakukan di sini, dd trigger, misalnya seperti itu. Ketika misalnya nanti kita klik tombol yang ada di sini increase, maka dia trigger. Kan gitu. Itu yang kita mau. Atau terpacu lah. Kita add, maka jika di sini trigger. Oke? Yang kita mau adalah, coba ini kita ganti menjadi integer aja. Oke, saya rasa itu fine kok. This counter plus. That's it. Ya. Coba kita copy, kita paste di sini bawahnya. Kita akan coba kasih dulu breathing room di sini. Di sini kita ganti jadi decrease. Kira-kira seperti itu, dan ini minus. Jika sudah, sekarang kita refresh di browser. Plus. Luar biasa sekali kan? Ya, no JavaScript. Just LiveWire. Oke. Dia juga akan minus di sini ketika misalnya Anda ingin stop, maka dia bisa membuat di sini default-nya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Anda bisa buat di sini. If counter lebih kecil dari 1, kita buat di sini this counter sama dengan 1. Kita buat di sini this counter. Sorry, saya lupa sekali buatnya. Oke, refresh di browser. Kita kurangi. Ya masih bisa. Kenapa? Coba kita lihat apa yang kita lakukan. Ya, di sini kita buat dia sama dengannya 2 kali. Coba kita buat di sini 1 kali aja. Kita refresh, kita kurangi, maka tidak akan bisa. Dia akan tetap 0 di sini. Ketika misalnya kita tambah, luar biasa sekali kan? Cepat sekali. Jadi apapun misalnya di sini Anda buat, itu langsung bisa efeknya ke blade Anda, which is tanpa JavaScript. This is cool, man. Pertama kali saya melihat ini, waduh, ini sangat membantu sekali bagi kita yang full stack, ya kan. Ketika Anda memang tidak full stack, ya tidak masalah. Namun ketika Anda seorang full stack developer, hal seperti ini akan menjadi surga bagi Anda. Tidak perlu compile, tidak perlu listening for changes. Luar biasa lah pokoknya kan ketika Anda menggunakan LiveWire. Oke, in the next video kita akan belajar lagi banyak hal yang mungkin Anda sendiri akan terkejut-kejut, terheran-heran, ya kan? Karena emang luar biasa sekali ini ya. Tanpa JavaScript bisa seperti ini, apalagi yang lainnya. Real time, no JavaScript.
Alright, I see you in the next video.